Kalau misalkan nih, saya harus beli router, ISP gratis dong, dipinjemin lah routernya. Kalau beli Orbit ini, kan saya harus beli router plus pakai data. Lebih mahal dong. Nah, secara ekonomisnya, kenapa sih kok masih worth untuk membeli produk modem CPE dengan pakai data ini? Kalau di-compare paket ISP yang istilahnya saya dipinjemin nih modem routernya gitu. Ya, nah ini jawabannya simpel, Pak Sam. Jawabannya adalah dari operatornya juga Telkomsel, dia memberikan kuota yang lebih bagus daripada yang di handphone. Contoh, kalau di Telkomsel Orbit kita bayar 176.000, dia dapat 100 GB. Oke, hari ini kita akan ngobrolin spesifik mengenai produk Orbit. Di segmen sebelumnya, kita sempat melakukan review produk-produk Orbit. Dan kali ini saya ditemanin oleh Pak Erwin dari HKM selaku distributor Orbit ya Pak? Betul ya? Betul. Nah, kita akan ngobrolin kenapa sih produk Orbit ini kok akhir-akhir ini hype ya. Banyak banget orang yang mencari, membeli, dan menggunakan produk Orbit. Sedangkan kalau saya sendiri sih, saya pakai ISP Pak, di rumah, pakai IndiHome lah misalkan. Saya jadi agak bertanya-tanya, kenapa kok akhir-akhir ini banyak orang yang mulai beralih ke internet yang berbasis 4G atau seperti Orbit ini. Nah, dari pandangan HKM sebagai distributor, kenapa tren ini akhir-akhir ini terjadi ya di market ya? Oke, sebelumnya thank you Pak Sam udah ngajak kita nih untuk podcast bareng. Jadi mungkin share aja, Indonesia itu sebenarnya punya banyak household. Kalau di sensus itu total ada 75 juta household. Dan household itu maksudnya perumahan gitu maksudnya? Rumah. Oke. Rumah, kan ada household, ada high-rise building. High-rise building itu seperti gedung-gedung ya. Apartemen gitu ya? Tapi kita baca household dulu. Oke. Nah, dari 75 juta ini kalau kita ketahui bersama, yang namanya fiber yang digunakan oleh Pak Sam itu baru more or less semua ya kalau digabungin itu baru sekitar 12 juta yang tercover. Dari 75 baru tercover 12 juta. Kenapa? Padahal kita tahu ya sama-sama brand CS yang punya yang kita udah tahu lah dari mungkin kita TK, SD itu udah ada ya, kita sebut aja Speedy. Itu udah dari lama kan. Dari 2000 atau mungkin tahun 2004. Belum itu juga mungkin itu udah ada kan, yang masih sistemnya pakai kabel LAN, dicolok, bunyi ini. Nah itu kan ya itu sudah ada. Nah kenapa dalam kurun waktu berapa belas tahun ini belum tercover 75 juta? Nah karena Indonesia itu negara kepulauan. Jadi negara kepulauan itu dia banyak pulau kan. Nah banyak pulau, sedangkan pikir secara infrastruktur cost-nya tuh tinggi. Jadi dia tarik kabel dari sumber masuk ke laut, naik lagi, pasang ke darat, mahal. Jadi kalau kita bandingin dengan Singapura, itu fibernya rata. Karena kecil wilayahnya ya? Karena dia tanah semua, bukan di bawahnya ada laut segala macam. Itu kan dia dikelilingin oleh laut ya, tapi dia full semua tanah. Jadi kabel itu sangat mudah implementasinya kalau dibandingkan dengan Indonesia. Nah, kalau Indonesia dengan kepulauan dipasang, wah luar biasa itu cost-nya. Nah, that's why beberapa titik secara kalau dipasang fiber itu belum bisa sampai ke sana. Nah, inilah solusinya si Orbit. Si Telkomsel Orbit. Jadi karena Telkomsel Orbit itu menggunakan sinyal dari BTS. Nah, bedanya apa Pak kalau kita pakai si Orbit dengan yang di handphone? Kan gitu ya pertanyaannya. Loh, handphone saya juga dari BTS. Bisa dipakai internetan juga gitu. Betul. Nah, bisa tethering. Nah, cuma bedanya kalau kita tethering, kalau di rumah mau lagi pakai internet, masa handphonenya kita pergi kerja kita bawa kan? Nggak mungkin. Itu satu poin ya. Nah, poin kedua, kalau kita sebutnya CPE atau modem 4G, ini kan dipakai di rumah 24 jam, colok listrik. Nah, kemudian dari operatornya juga Telkomsel, dia memberikan kuota yang lebih bagus daripada yang di handphone. Contoh, kalau di Telkomsel Orbit kita bayar 176.000, dia dapat 100 GB. Kan besar
berarti 1 GB cuma 1.700. Tapi kalau di prabayar 100.000 kita paling 176 paling sekitar 20 GB. Nah itu poin kenapa Telkomsel Orbit banyak diminati sekarang. Jadi beda segmen ya. Kalau saya pakai paket Telkomsel itu 150.000 paling 18 GB kalau salah. 18 atau 20 lah. Ya. Jadi memang penggunaannya untuk personal data ya, bukan untuk family atau household itu ya. Betul. Kalau Orbit memang ditujukan untuk kebutuhan rumah. Benar. Dengan kuota yang lebih besar tentunya. Ya, karena kan kebutuhan di rumah itu banyak ya. Kita mau nonton TV, pakai Android Box, ya kan. Terus kemudian WiFi juga di-sharing rame-rame, ada yang main game. Nah, itu. Dan juga sekarang kan udah mulai marak ya, orang pakai IoT. Ya. Lampu, use case, IP kamera. Nah, nggak mungkin dong kita pakai handphone kita ditinggal buat IP kamera, monitor di rumah. Nah, itu. Terus kapasitas juga antara handphone dengan modem atau router CPE ini, perbedaannya seberapa jauh sih, Pak? Oke, nah kalau kita bicara handphone dengan CPE, kalau CPE udah pasti kurang lebih jangkauan radiusnya itu sekitar 25, maksimal tergantung produk ya, itu sampai bisa 30 meter. Jadi atas 30 meter, radius kiri kanan 30 meter dengan asumsi indoor. Karena kalau kita lihat speknya secara outdoor tuh 100 meter, tapi aku agak ragu sih. Karena secara experience-ku penggunaannya rata-rata 30 meter itu udah maksimal sekali tanpa ada halangan. Kalau ada halangan biasanya berkurang. Contoh tembok atau yang paling krusial itu keramik. Karena keramik itu mantul. Oh, jadi kalau dindingnya dibuat dari keramik, itu bisa mantul. Itu ngurangin daya jangkau dari sinyalnya juga berarti ya? Correct. Seperti itu. Oke, terus lanjut lagi, kalau misalkan nih, saya harus beli router, ISP gratis dong, dipinjemin lah routernya. Kalau beli Orbit ini, kan saya harus beli router plus pakai data. Lebih mahal dong. Nah, secara ekonomisnya, kenapa sih kok masih worth untuk membeli produk modem CPE dengan paket data ini? Kalau di-compare paket ISP yang istilahnya saya dipinjemin nih modem routernya gitu. Ya, nah ini jawabannya simpel, Pak Sam. Jawabannya adalah ini tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita bicara fiber itu kan fix. Jadi pricing-nya kita harus langganan, setahu saya paling murah, range-nya 200.000 sebulan. Pakai nggak pakai, lu perlu bayar dan kontrak 12 bulan. Betul. Oke, pakai nggak pakai. Dan di awal tuh ada biaya pasang biasanya. Betul, untuk beberapa tempat ya. Tapi ada beberapa tempat si fiber kalau lagi perang ya di free-in, promosi lah ya kan. Nah, tapi kalau misalkan produk-produk seperti kita bicara Telkomsel Orbit, itu pay as you use. Karena dia ada pilihan paket. Jadi misalkan di rumah kita cuma 1 orang, ya udah beli paket 30 GB yang notabene harganya di bawah 100.000. Nah, tapi kalau misalnya kita 3 orang atau 5 orang, nah kita bisa tambahin. Atau misalkan contoh nih di bulan ini kita bakal kosong nih 2 minggu, ya udah kita nggak usah isi. Kita isi nanti pas pulang, baru kita bayar. Jadi pay as you use. Jadi ini lebih fleksibel. Kalau dihitung-hitung lebih fleksibel dan dihitung per tahun itu bakal lebih murah karena kita pakai sesuai dengan kuota yang kita gunain. Kita bayar dengan kuota yang kita gunain gitu. Selain itu, ini juga bisa dipakai untuk berpindah-pindah tempat kan. Jadi misalkan mau keluar kota nih, ini bisa dipindahkan. Kalau ISP kan nggak bisa, kabelnya gimana cara mindahinnya? Betul. Jadi jauh lebih fleksibel menggunakan produk CPE ini berarti ya, kelebihannya dia. Itu benar, Pak Sam. Nah, terus selain dari router sendiri, kan juga ada produk MiFi yang menggunakan baterai. Nah, kalau kita compare lah, antara saya beli MiFi atau saya beli router, plus minusnya menilainya seperti apa ya? Oke, kalau kita bicara router 4G, itu fungsinya untuk digunakan di rumah. Jadi dia tidak berpindah sebenarnya. Kalau mau pindah pun, karena dia menggunakan colokan listrik kan, jadi dia tetap harus ada colokan listrik. Jadi kita kalau secara mobile itu tidak memungkinkan. Nah, beda dengan mobile WiFi. Mobile WiFi itu dia menggunakan baterai. Jadi dan juga bentuknya portable, kecil, sehingga kalau misalnya kita mau bawa, contoh dimasukkan dalam kantong atau masukkan dalam tas itu mudah dan tetap bisa
berkoneksi internet, sharing wifi-nya. Tapi kalau ini kan kita harus cari colokan listrik ya. Kalau kita lagi jalan traveling kan susah. Oke, jadi arti kata produk router Orbit dengan MiFi ini bukan produk substitusi ya, tapi produk komplement ya. Yes. Tergantung penggunaan yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Betul. Tergantung skenario-nya. Kalau lagi traveling, lagi jalan, mobile, ya MiFi. Tapi kalau misalkan buat benar-benar di rumah, stay, router 4G atau misalkan tadi fiber. Oke, terus kalau kita ngomong router sendiri ya, Orbit sendiri kan terdiri dari 2 komponen ya. Satu routernya sendiri, satu pakai data. Oke lah, kita ngomong yang Orbit dengan brand Telkomsel, kita nggak usah worry lah. Okay. Tapi kalau pemilihan router, ini kan cukup banyak varian mereknya ya. Ada yang dari HKM sendiri ada Huawei gitu kan. Nah, kita spesifik ngomongin untuk produk HKM sendiri lah. Kita lihat dari routernya sendiri. HKM ini kan dalam tanda kutip brandnya apa nih gitu kan, diproduksinya kayak apa, warranty-nya gimana, bisa jelasin nggak dari segi produk HKM ini quality-nya seperti apa sih? Oke, nah sebenarnya kalau misalnya produk HKM ini kita create karena ada demand. Oh, kebutuhan dari sisi customer-nya berarti ya? Customer, jadi kalau saat ini kan kita untuk produk yang kita ketahui ya, contoh Huawei brand Huawei untuk mobil broadband itu bisa dibilang 60% demand-nya dari masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu sudah aware Huawei ya modem, ya. Bagus gitu kan. Nah, cuma Huawei ini kan memang barang berkualitas, tentunya ada harga. Ada pricing-nya ya. Nah, dan masyarakat Indonesia kita ini kan bermacam-macam ya. Ada premium, medium, dan value. Nah, that's why HKM di sana. Jadi HKM itu untuk value, tapi kita tetap menjaga kualitas. That's why kita yakin ke customer dengan memberikan garansi 2 tahun. Jadi 2 tahun itu one-to-one replacement, ada rusak, bisa bawa ke Grapari, atau misalkan bisa bawa ke Unicom Service Center, atau jadi untuk servisnya bisa langsung ke Grapari juga? Bisa, possible. Jadi untuk khusus Telkomsel Orbit, bawa ke Grapari, mereka bisa tukar. Jadi arti kata kalau kita membeli produk Orbit ini, mau HKM atau mau Huawei, soal warranty kita nggak usah pusing ya. Karena ke Grapari pun bisa gitu. Kita nggak perlu, HKM pisahin sendiri kalau Huawei ke Grapari gitu, nggak seperti itu berarti ya? Enggak. Dua-dua di cover juga ya? Betul. Kita sudah berkomitmen lah dengan Telkomsel. Telkomsel juga ingin memberikan after sales, namanya Grapari itu kan pusat pelayanan ya dari Telkomsel. Nah, that's why semua produk Telkomsel itu harus bisa di Grapari. Nah, untuk produk HKM sendiri kalau di Telkomsel Orbit sekarang dipakainya ke berapa seri ya yang menggunakan brand HKM untuk routernya? Oke, kalau HKM sendiri saat ini kita punya serinya Star N1, Star N2, kemudian ada Pro, Orbit Pro. Jadi ini yang medium. Jadi hanya 3 saat ini. Jadi ada 3 ya? Ya, sebelumnya ada Starlight tapi kita udah discontinue karena itu sudah dari 2020, 2021. Ya, gitu. Oke, jadi untuk HKM ada 3 seri ya. Terus kalau yang kayak Star H1 itu menggunakan produk dari Huawei. Oke, terus kalau kita compare nih antara Orbit yang H1 sama tadi yang HKM N1, kan dari pricing pasti jelas ya. Huawei akan lebih mahal dari sisi HKM. Tapi kalau dari segi fiturnya gimana? Oke, ini balik ke konsumen sih. Kalau misalnya konsumen kantongnya itu 600-an ke atas, kita memang prefer mereka untuk beli Star H1, which is dari Huawei. Yang Huawei ini ya? Ya, kenapa? Karena Huawei ini memiliki kelebihannya. Pertama, dia punya fitur NFC. Kedua, dia punya Wi-Fi amplifier. Apa itu? Wi-Fi amplifier itu, jadi dia tambahkan komponen Wi-Fi-nya supaya jangkauan Wi-Fi lebih luas. Gitu. Oke. Nah, kemudian dia punya RJ45 LAN port, itu sudah gigabyte Ethernet. Jadi kalau misalkan untuk yang small business, buat kantoran gitu lebih bagus lah secara koneksi jika menggunakan kabel. Nah, baik lagi kalau misalkan usernya adalah home user atau misalkan dia koceknya di bawah 600,
ya 500 something, ya kita akan recommended dengan Star N1 atau N2. Gitu. Karena harganya memang di bawah 600. Nah, N1 ini juga dilengkapi dengan antena sepanjang 19 cm. Jadi jangkauannya lebih jauh gitu ya. Receiver LT-nya lebih baik. Karena ini adalah bukan WiFi, antenanya bukan untuk WiFi tapi untuk LTE. Penerimaan dari BTS-nya ya ke modem tersebut. Benar. Dan juga produk ini antena bisa diganti dengan antena outdoor. Contoh misalkan rumahnya rada besar atau rumahnya sudah rada besar, kemudian kan pasti kalau besar itu pasti banyak sekat ya. Ya, banyak sekat tembok. Dinding tembok, dan kebetulan posisi dia ini nggak, biarpun ditaruh di dekat jendela pun kurang. Dia harus benar-benar taruh di atas atap baru sinyalnya bagus. Nah, ini kita bisa solusikan dengan membeli antena outdoor. Antena outdoor yang banyak dijual tuh di marketplace lah ya. Itu dipasang SMA dual, kemudian dipasang antena seperti antena gitu TV, taruh di atas atap. Nah, itu sinyalnya bisa naik 2-3 bar. Selanjutnya kita bahas mengenai kuotanya ya. Kalau beli Orbit kan dijanjikan free kuota senilai berapa ya? 150 giga kalau nggak salah. Nah, itu sebetulnya mekanisme cara mendapatkannya itu seperti gimana? Dan pembagian kuotanya itu apakah itu per bulan atau ada masa aktifnya atau gimana ya? Oke, Pak Sam, untuk 150 giga itu simpel. Jadi cara aktifinnya juga tinggal download aplikasinya MyOrbit, kemudian kita scan barcode yang ada di SIM card, lalu kita register NIC-NOC, kemudian udah kita tinggal nunggu kuotanya masuk. As simple as that. Nah, kalau pembagian kuotanya 150 GB itu dibagi 25 GB per bulan. Oke. Jadi kali 6. Selama 6 bulan. Jadi user akan dapat nih 25 GB tiap bulan. Hanya cukup melakukan isi ulang yang pakai 30 hari untuk recurring bulan kedua dan seterusnya sampai bulan ke-6. Jadi arti kata kan sama aja kita beli modem kayak bayar paket internet 6 bulan gitu kan. Karena selama 6 bulan sebetulnya kita dapat free yang 25 giga itu sebetulnya. Jadi kalau saya compare dengan ISP ya so-so lah ya. Bisa dibilang modem routernya gratis juga kan. Ditukar dengan kuota free-nya yang 150 giga itu ya? Ya, kurang lebih. Betul. Nah, terus kalau ada user nih beli ketika aktivasi ternyata kuotanya masuk. Itu apakah kuotanya itu hangus? Atau sebetulnya kita bisa melakukan klaim gitu? Dengan cara lapor kayak atau tanya ke siapa gitu? Yang pasti kalau hal-hal tersebut bisa terjadi ya. Karena mungkin secara teknis dan sebagainya seperti halnya kartu prabayar itu juga pasti ada terjadi, that's why ada Grapari. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada kejadian error seperti itu simple, tinggal bisa hubungi CS-nya Telkomsel di 188 atau misalkan hubungi helpline kami kan di setiap produknya ada ya. Ada kartu garansi itu ada kita punya helpline. Nah, tinggal kontak ke sana, kita akan bantu. Itu via WhatsApp gitu aja, sesimpel itu. WhatsApp. Jadi nggak terlalu ribet juga ya. Kadang kan takut tanya pembelinya kagak ngerti juga gitu kan. Akhirnya ngerasa, ketipu nih beli produknya Orbit, nggak dapat bonus kuota dan lain-lain. Tapi sebetulnya caranya sesimpel itu. Maksudnya tanya penjualnya kali ya? Iya, biasanya kan penjual kan biasanya nggak mau repot juga gitu. Betul. Jadi ketika kita tanya penjual, kita nggak tahu lah ini seperti apa gitu kan, ngerasa di pingpong. Tapi sebetulnya dengan membeli produk ini ada helpline yang bisa kita kontak, yang bisa beresin masalah tersebut. Ya, kalau saya karena ini Telkomsel Orbit saya nggak worry sih, karena Telkomsel Orbit juga Grapari-nya ada 380 seluruh Indonesia, jadi aman. Oke, jadi kalau gitu kita closingnya kasih tips dong buat konektor atau yang nonton video ini. Kalau membeli produk Orbit itu apa aja sih yang perlu dipertimbangkan? Apakah berapa device yang terkoneksi, atau harga, atau apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih produk ini ya? Oke, produknya varian banyak ya. Ada dari produk tipe Star, Pro, dan Max. Jadi kalau misalkan memang butuh speednya yang so-so, kurang lebih sekitar 10-20 Mbps, Star cukup buat di rumah. Karena dia juga bisa terkoneksi sampai 32 user.
Nah, untuk yang Pro itu speednya dia lebih cepat sekitar 1,5 kali. Nah, kalau misalkan memang mau speednya lebih cepat lagi, let's say minimal sekitar 50 Mbps, nah itu kita pilihnya jatuh pidana ke Max H1. Oh, speed itu berarti tergantung modemnya, bukan tergantung kuotanya? Bukan. Oh. Bukan. Jadi, kalau Star H1 kan dia kategorinya Cat 4, 150 Mbps download speed. Nah, kalau yang Pro itu rata-rata di 300 Mbps download speednya. Nah, kalau misalkan yang Max dia 1 GB kurang lebih. Oh, Jadi, paham. si device-nya ini bisa support speed demikian. Nah, sisanya tinggal si operator sinyal Telkomsel di lokasi Anda seberapa kuat. Contoh misalkan, oh rumahnya dekat BTS pasti kuat. Tapi kalau rumahnya jauh dari BTS kan, BTS itu kan juga ada radiusnya ya. Kalau jauh atau misalnya lagi padat jam 7 orang pada browsing, ya itu pasti akan terbagi speed. Oke, jadi unlimitednya untuk speednya di unlock lah istilahnya dari Telkomsel Orbitnya sendiri, tergantung dari kemampuan si routernya untuk menerima dan memancarkan seberapa cepat nih. Ya. Pembatasnya adalah di sisi kuota berarti ya? Betul. Kalau misalkan untuk speed sebenarnya lebih ke, jadi BTS ini dia sudah support teknologi misalkan teknologi A+. Nah, si device-nya baru A. Jadi sama, dia akan masuknya hanya A. Ke downgrade jadinya. Ya, tapi kalau misalnya dia A+, produknya juga sudah A+, dia akan maksimal. Gitu, simple sih. Contoh, saat ini misalkan nanti ke depan BTS sudah 5G, device kita masih 4G, jadi speednya dapatnya tetap 4G. Oke. Sih, jadi kita udah bahas semua produk tentang Orbit. Jadi buat kalian yang mau beli produk Telkomsel Orbit, udah nggak usah worry lah. Kalian tinggal cocokkan aja dengan kebutuhannya kalian. Untuk after sales-nya sendiri dari HKM juga udah ada hotline yang bisa dikontak kalau terjadi problem, dan kalian bisa klaim warranty juga ke semua Grapari ya yang tersedia di Indonesia ya. Jadi no issue lagi untuk ragu membeli produk Telkomsel Orbit. Thank you buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya. Bye bye.